Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast AAFK. Langsung saja kita panggil para narasumber kita kali ini. Langsung saja masuk ke podcast AAFK. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Langsung aja kita mulai podcast kali ini. Jadi di Indonesia ini kan lagi banyaknya kasus nepotisme. Menurut kalian nepotisme itu kayak gimana sih? Oke, dari Mbak Juda. Oke, sebelumnya aku sekalian perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Aldira. Aku asalnya dari Jakarta Pusat. Nah, ngejawab pertanyaan dari Andri tadi, nepotisme itu apa? Nepotisme itu kalau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, nepotisme itu artinya suatu perbuatan penyelenggara negara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau orang terdekat di atas kepentingan semua. Atau kalau bisa dibilang di bahasa zaman sekarang itu kayak privilege punya keluarga pejabat atau privilege punya orang dalam di suatu organisasi, begitu. Oh iya sih ya, dibilang privilege juga. Nah, tapi nepotisme ini kan pasti ada ciri-cirinya ya. Nah, itu cirinya gimana ya? Apa saja gitu? Oke, makasih Kak Andriza sebelumnya. Kenalin, aku Firda, aku dari Bali teman-teman. Di sini aku mau menyebutkan beberapa ciri-ciri yang aku tahu ya dari nepotisme ini. Yaitu yang pertama adalah segala bentuk keputusan dan pelaksanaan suatu jabatan dilakukan secara otoriter, teman-teman. Terus yaitu yang kedua ada penempatan orang yang ada pada suatu jabatan tidak berdasarkan kompetensinya, melainkan faktor dari pertemanan dan kekeluargaan, yaitu ya bisa dibilang orang dalam atau privilege. Terus next, kurangnya kejujuran dan menjalankan amanat yang diberikan, gitu. Kurangnya amanah. Terus berikutnya yaitu mengabaikan kesempatan orang lain yang memiliki kompetensi di bidangnya karena ia bukan kerabatnya. Jadi di sini itu contohnya ketika kita mempunyai keahlian tetapi kalah dengan orang yang mempunyai privilege tersebut atau orang yang memiliki orang dalam tersebut. Terus yaitu kualitas itu bukan menjadi hal yang utama, tetapi kualitas itu menjadi hal yang kesekian. Yang pertama itu balik lagi, yaitu mempunyai privilege dan orang dalam. Terus yang terakhir yaitu biasanya pemimpin itu tidak kompeten, sehingga membutuhkan dukungan dari sanak saudaranya di instansinya itu tersebut. Begitu Mas Andriza. Jadi lumayan banyak juga ya ciri-cirinya. Nah, karena dari tadi kita udah ngebahas pengertian sama ciri-cirinya, kira-kira contoh dari nepotisme apa aja sih yang mau hari ini kita bahas? Oke, Valdia. Nah, hari ini kita tuh mau bahas contoh kasus nepotisme dari dinasti politik Ratu Atut Khosia, yang dimana beliau itu sempat menjadi gubernur di Banten di beberapa periode belakangan ini. Nah, kalau mau tahu lebih lanjutnya, jangan lupa ditonton sampai habis karena kita bakal ngupas bener-bener sampai sedetail itu. Gitu kan, Karin? Betul. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Karin. Jadi di sini aku mau sedikit ngejelasin nih ke kalian tentang nepotismenya seorang Ratu Atut Khosia tadi ya, yang hari ini kita mau bahas. Nah, jadi Ratu Atut Khosia ini merupakan seorang gubernur Banten. Mantan gubernur Banten lebih tepatnya, teman-teman. Yang salah satu ikoniknya dia adalah dinasti politiknya. Nah, Ratu Atut ini tuh nggak cuma menjalankan kewajibannya sebagai seorang gubernur nih, teman-teman, tapi dia juga memberikan privilege yang tadi sempat di-mention ke keluarga besarnya gitu. Mungkin
privilege yang dimaksud ini tuh lebih ke memberikan posisi jabatan di kalangan pemerintah gitu ya kepada keluarga besarnya tadi yang tadi sempat dimention itu juga gitu. Jadi privilege ini tuh privilege-nya dari Ratu Atut ini bukan privilege yang main-main gitu ya, tapi lebih ke privilege yang gong banget gitu teman-teman. Itu aja sih. Bentar. Ini kan keluarga besar. Gimana maksudnya gitu? Kayak dia ngelibatin beberapa anggota keluarga di kasus nepotisme ini. Percaya nggak percaya, kurang lebih tuh ada yang tercatat ada sekitar 12 anggota keluarga dari Ratu Atut ini. Dan yang lebih mengkagetkannya lagi, ini tuh nggak cuman sebatas keluarga inti atau keluarga terdekat aja, tapi sampai bener-bener keluarga jauh pun masih ada loh yang dikasih jabatan di suatu posisi tertentu gitu. Kira-kira siapa aja tuh dari 12 anggota keluarganya? Terus jabatannya itu apa aja gitu? Oke, terima kasih Andriza. Jadi ada beberapa keluarga Ratu Atut ini yang diberi jabatan, dan jabatannya itu bukan main-main loh guys. Jabatan yang cukup lumayan besar gitu. Yaitu yang pertama ada Andika Hazrumi, yaitu anak pertama dari Ratu Atut ini sendiri, menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten periode 2017 sampai 2022. Andika sebelumnya duduk sebagai anggota DPR RI juga loh dari Golkar. Ia juga sempat menjabat sebagai anggota DPD Banten 2009 sampai 2014. Yang kedua yaitu ada Ade Rosi, merupakan menantu dari Ratu Atut, istri Andika Hazrumi ini, menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang 2009 sampai 2014. Ade Rosi ini juga tercatat sebagai Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Provinsi Banten. Terus berikutnya yaitu ada Andiara Aprilia, yaitu anak kedua Ratu Atut ini sendiri. Ia duduk di Senayan sebagai Dewan Perwakilan Daerah DPD Banten untuk periode 2019-2024. Sebelumnya Andiara diamanahkan menjadi Wakil Ketua DPRD Banten, teman-teman. Terus yaitu ada Ratna Komalasari dan Heryani Yuhana. Ratna Komalasari adalah ibu tiri, sampai ibu tirinya juga diberikan jabatan loh oleh Ratu Atut. Ia menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang periode 2009 sampai 2014. Dan si Heryani ini adalah ibu tiri lagi, yaitu ibu tiri kelima dari Ratu Atut ini sendiri, menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pandeglang periode 2009 sampai 2014. Terus ada Ratu Heni dan Ratu Wawat. Ratu Heni ini juga menduduki posisi Ketua Komite Tetap Asuransi Kendaraan Bermotor Kendaraan Banten. Sementara yaitu si Wawat sebagai Komite Tetap Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Industri Pertambangan. Begitu teman-teman. Wow, itu udah 6 ya? Ini masih ada setengahnya lagi nggak sih berarti? Bener banget. Ya mungkin masih ada setengahnya dan masih ada beberapa lagi, dan mungkin ada yang belum kita ketahui juga ya, karena yang kita ketahui ini juga bukan dari kita sendiri ya ini. Nah, aku di sini nih mau ngasih tahu beberapa aja ya yang aku tahu ya semuanya ya. Kayak misalkannya seorang Tubagus Hairul Jaman gitu. Nah, Tubagus Hairul Jaman ini anggota DPR RI di fraksi Partai Golkar gitu. Nah, siapa sih Tubagus Hairul Jaman ini? Kenapa sih bisa ada sangkut pautnya sama Ratu Atut ya? Nah, ternyata Tubagus Hairul Jaman ini tuh adik tiri dari Ratu Atut. Bahkan adik tiri aja dikasih jabatan. Kurang baik apa coba Ratu Atut ya? Hairul Jaman ini tuh menjabat sebagai Wakil Wali Kota Serang 2008 sampai 2013. Dan menjabat juga menjadi Wali Kota Serang 2013 sampai 2018. Berarti ini jatuhnya 2 periode ya. Jadi setelah dia jadi wakil, dia naik jadi
ini ketuanya wali kota Serang gitu. Terus yang kedua itu ada Ratu Lilis Karyawati. Nah, Ratu Lilis Karyawati ini adik tiri dari Ratu Atut yang menjabat sebagai ketua DPD 2 Golkar Kota Serang 2009 sampai 2014. Nah, suaminya juga nggak kalah nih. Suaminya seorang Aden Abdul Holik yang menjabat sebagai anggota DPRD Banten 2009 sampai 2014. Nah, berarti ini notabene-nya suami istri jadi pejabat ya, suami istri pejabat ya. Bener, ini kalau punya anak ibunya iya punya posisi ini, kalau punya anak bilangnya udah bukan bapak gue pejabat, enggak, keluar ortu gue pejabat dua-duanya gitu ya. Terus yang ketiga ada Pilar Saga Iksan. Nah, Pilar Saga ini merupakan dari anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Casanah. Siapa lagi itu Ratu Tatu Casanah ya? Mungkin nanti kita bisa tahu setelahnya aja ya guys. Nah, Pilar Saga ini tuh sosok pertahanan di Pilkada Tangsel gitu yang aku tahu ya teman-teman gitu. Nih. Gila, ini bener-bener definisi apa ya? Definisi keluarga besarnya ya. Banget, keluarga besar banget. Iya, betul. Tapi jangan salah, jangan cuman yang dari Firda sama Karin doang. Aku nih masih punya loh beberapa. Ada ya ternyata ya. Nah, kalau dari aku sendiri yang aku tahu itu ada Ratu Ria Mariana. Beliau ini wakil ketua DPRD Kota Serang periode 2019 sampai 2024. Nah, dia ini adik tiri Ratu Atut, yang dimana dia juga merupakan adik kandung dari mantan wali kota Serang Banten di 2 periode belakangan. Terus yang aku tahu lagi adalah Ratu Tatu Hasanah yang tadi ditanya Karin. Nah, dia ini ternyata adik dari Ratu Atut yang menjabat sebagai Bupati Serang pada periode 2015 sampai 2020. Terus yang terakhir yang aku tahu itu adalah Airin, yang dimana yang kita semua tahu ya sampai sekarang dia masih adalah di namanya di jabatan-jabatan ini. Betul. Nah, tapi Airin dia itu istri dari adiknya Ratu Atut. Berarti Airin ini adik iparnya Ratu Atut. Iya, betul. Airin ini sempat menjadi wali kota Tangsel periode 2016 sampai 2021. Terus dia juga sebelumnya menjabat sebagai wali kota Tangsel juga di periode 2011 sampai 2016. Berarti kurang lebih 2 periode. 2 periode Airin ini menjadi wali kota di Tangsel. Terus di 2024 ini dia bakalan naik lagi menjadi calon gubernur Provinsi Banten. Ya, gila gak tuh? Gokil kan? Gokil banget. Oh ya, BTW yang tadi kita sebutin kurang lebih 12 itu, kayaknya lebih sih, lebih dari 12. Itu tuh kita bersumber dari Nasional Tempo, yang dimana website itu nyeritain tentang dinasti politik Ratu Atut di Banten. Begitu teman-teman. Aku mau sedikit komentar aja ya teman-teman dari ke-12 12 anggota keluarga ini ya, yang dimana mereka ini dikasih jabatan gitu ya. Kesimpulan dari ke-12 ini mungkin adalah Ratu Atut ini orang yang sangat baik ya teman-teman. Bahkan mungkin yang kita tahu kayaknya Ratu Tatu Casanah aja nih kayaknya ya yang menjabat sebagai di pemerintahan anak kandung ya, sebagai keluarga kandung gitu ya, karena kebanyakan ini dari keluarga tiri semua, iya, dari keluarga additional semua ya, kayak adik tirinya, terus bahkan ibu tirinya gitu. Bahkan tadi sempat dimention ada ibu tiri yang keberapa? Kelima, keenam? Kelima dan keenam teman-teman. Kurang baik apa coba Ratu Casanah ini ya. Iya, udah segitu aja sih komentarnya dari aku. Oke, dari yang udah aku dengar kalian jabari tentang kasusnya ini, aku jadi bisa nyimpulin sedikit sih dari penempatan anggota keluarga di posisi strategis di eksekutif atau legislatif ini. Keluarga Ratu Atut ini jadi menciptakan kondisi di mana pengaruh politik mereka begitu
pengaruh politiknya itu mereka tuh begitu kuat dan hampir nggak tertandingi di tingkat lokal gitu. Oke guys, tadi mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis, jadi kita mohon maaf. Langsung aja kita mulai lagi ya. Oke, Mbak Firda. Oke, baik, makasih. Bener banget Nindri. Lagi pula nepotisme itu nggak cuma sebatas di jabatan politik doang loh, tapi merambat di di sektor ekonomi juga. Dan salah satunya yaitu yang dilakukan oleh keluarga Atut sendiri. Melalui Wawan menguasai banyak proyek pemerintah baik dalam konstruksi maupun bisnis lainnya gitu. Hal ini menciptakan kecurigaan bagi masyarakat bahwa jabatan-jabatan yang dipegang oleh anggota keluarga Ratu Atut ini tidak amanah, yaitu digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri begitu. Wah, bener-bener nggak sebatas di politik aja ya berarti. Nah, tapi dengan Ratu Atut ngelakuin ini semua, ada nggak sih dampaknya di tata kelolaan pemerintahan ini? Pasti ada nggak sih? Apalagi Ratu Atut ini kan melibatkan banyak banget nih anggota keluarganya. Jadi dampak-dampak di tata kelola pemerintahan Bantennya itu pasti terlihat jelas. Nah, yang mau aku jelasin tuh, jadi pemerintah di Banten ini jadi dinilai nggak transparan gitu loh sama rakyat setempat, karena yang itu tadi, dinasti politik Ratu Atut ini benar-benar secara terang-terangan kelihatan jelas nyata gitu sama rakyatnya sendiri. Terus banyak banget yang tadi yang dibilang sama Firda juga, yang tentang nggak cuma di sektor politik tapi di ekonomi juga banyak banget jadi penyalahgunaan anggaran yang dimana yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur jadi nggak jalan atau dongkrak jadi karena ada penggelapan dana anggaran juga begitu sih. Wah, berarti lumayan fatal juga ya Mbak Aldira. Ada lagi nggak sih dampak lain selain tata kelola dalam pemerintahan ini? Kalau untuk dampaknya itu sendiri pasti banyak ya, nggak cuma 1 atau 2 doang gitu. Nah tapi kalau yang mau aku jelasin sekarang ini mungkin lebih ke arah, tadi tata kelola ya, tapi ini lebih ke arah pemerintahannya gitu sih. Nah, kalau di daerah sektor pemerintahannya ini mungkin dampaknya ke pelemahan kompetisi politik gitu. Nah, di mana kompetisi politik ini tuh maksudnya kayak karena adanya dinasti politik ini nih, jadinya tuh prinsip demokrasi ini tuh jadi lemah gitu. Yang dimana harusnya banyak ketua-ketua yang mau mencalonkan secara sah, secara adil, tapi itu jadi kegeser gitu sama yang ada namanya dinasti politik, atau kayak yang tadi bisa dibilang kayak privilege orang dalam gitu. Nah, mungkin karena dinasti politik ini, apalagi yang dilakuin Ratu Atut Chosyah ini ya, jadi mungkin banyak orang yang tertuju banget sama anggota-anggota keluarganya gitu. Padahal kalau misalnya dilihat ke belakang itu mungkin banyak ya, kayak misalkannya beberapa ketua-ketua yang menjabat gitu, tapi balik lagi karena dia tidak punya ordal, dia tidak punya privilege yang sesungguhnya, dan dinasti politik ini yang mendominasi adanya pemerintahan di Banten itu sendiri gitu sih. Gokil. Dampaknya benar-benar merugikan semua pihak banget ya berarti Mbak Karin. Aku penasaran deh reaksi dan akibat hukum dari kasus ini nih tuh gimana aja deh. Oke, jangan salah ya teman-teman, nggak cuma 2 itu doang loh dampaknya itu, tetapi kasus nepotisme ini juga menuai banyak kritik dari berbagai pihak, yaitu termasuk masyarakat seperti kita ini dan juga politisi-politisi lainnya begitu. Kalau misalkan selanjutnya ini dampaknya sendiri ini tuh mungkin selain yang tadi disebutin ya, udah pasti dampaknya tuh pasti ke ranah hukum gitu kan. Kayak Ratu Atut Chosyah ini tuh
udah pasti ya, dan kita juga udah tahu semua beritanya kalau beliau ini dipenjara karena kasus suap pilkada di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Bahkan gak cuma Ratu Atut sendiri ini, tapi adiknya kalau nggak salah ya, kalau misalnya, oh iya benar, adiknya Wawan itu juga terjerat kasus korupsi, terus juga proyek fiktif, terus juga kasus suap gitu. Jadi kayaknya mungkin ya, ini kan baru 2 ya yang kita tahu yang terjerat sampai masuk penjara gitu ya. Mungkin beberapa yang lainnya mungkin juga kena gitu ya, tapi entah udah kena atau lagi OTW gitu kali ya. Yang mungkin yang kita tahu gitu. Dah itu aja. Nah, jadi kasus ini nih menjadi contoh nyata ya, yang dimana nepotisme dan politik dinasti ini bisa merusak tata kelolaan pemerintahan, sekaligus memperburuk korupsi di daerah juga. Itu teman-teman, guys. Oke. Iya, selain yang tadi kasus-kasus si Ratu Atut ini, aku mau tanya deh buat Andi yang sebagai warlock akamsi warga Serang Banten tuh gimana sih dari birokrasinya atau infrastruktur yang selama ini Ratu Atut jalanin gitu, pelayanannya juga bagaimana? Oke. Saya sebagai warlock di Cilegon Banten ya, contohnya kayak untuk infrastrukturnya itu menurut saya sendiri itu bagus ya dibanding kayak mungkin Serang atau mungkin Tangerang juga, karena emang untuk fasilitas di infrastruktur di Cilegon itu emang udah cukup memadai lah dibandingkan kota-kota lain gitu. Terus untuk apa lagi Mbak Firda? Untuk pelayanan. Pelayanan. Kayak misalnya pembuatan KTP. Oke. Untuk pelayanannya sendiri itu waktu itu saya kan pernah bikin KTP juga kan di salah satu kecamatan Purwakarta waktu itu. Jadi waktu itu cukup cepet juga pelayanannya. Cuman butuh waktu sehari itu udah jadi KTP gitu. Untuk pelayanan kesehatannya juga itu cukup memadai juga, untuk kayak rumah sakitnya dan lain-lain gitu juga itu cukup memadai di kota Cilegon ini. Gitu. Ya berarti bisa diambil kesimpulan lah ya dari warlocknya sendiri, kalau misalnya di tempat itu sendiri tuh untuk infrastruktur dan pelayanan lainnya mungkin masih bisa berjalan sesuai dengan semestinya, tapi ya itu tadi balik lagi mungkin untuk anggaran yang lainnya gitu, kayak kan nggak cuman di Banten itu kan lumayan besar lah, nggak cuman di Cilegon doang gitu. Kita juga harus lihat kayak bagaimana sih kondisi Banten yang ada di bagian Serang atau di bagian mana lah yang lainnya. Kita kan nggak tahu ya bagaimana di sana infrastrukturnya jalan atau enggak, atau pelayanannya nggak sesuai sama target atau gimana, kan kita juga nggak tahu. Maka dari itu kesimpulan yang bisa aku ambil dari pernyataan Andriza karena dia warlock tuh jadi pemerintahan kota Tangsel atau Banten atau provinsi Banten ini masih belum menyeluruh, masih belum merata gitu loh. Kadang kayak kita juga pernah dengar tentang banyaklah orang-orang bilang tentang Banten tuh gimana sih, Banten itu infrastrukturnya masih kurang maju dibandingin sama kota-kota lainnya. Jadi ya begitu kesimpulannya guys. Oke, kalau aku sendiri nyimpulin dari semuanya ya, dari semua tadi yang udah kita sampein gitu. Kalau misalkannya kita tahu semua pemerintah itu harus akuntabel ya kan, transparansi gitu. Tapi transparansi yang dimaksud ini mungkin harusnya lebih ke arah anggaran, lebih ke arah kinerja kerja gitu kan. Bukan malah transparansi terang-terangan akan dinasti politiknya gitu. Nah, terus aku juga sempat kepikiran ya, nepotisme ini tuh sebenarnya amat sangat mengganggu dan amat sangat nyeleweng gitu ya. Kayak bahasanya tuh amat sangat belok ya, karena benar-benar yang namanya nggak sesuai dengan etika ya, tidak sesuai dengan etikanya gitu. Karena yang seharusnya
yang lain bisa mencalonkan gitu kan, tapi ternyata tergeserkan karena adanya dinasti politik. Dan mungkin yang namanya nepotisme ini mungkin banyak ya dilakuin di pejabat-pejabat zaman sekarang gitu ya. Bahkan nggak cuman Ratu Atut aja nih yang ngambil dinasti politik ini gitu kan ya. Nah, kalau misalkannya di tempat-tempat kalian nih gitu kan, yang istilahnya ya apalagi Dira ya dari Jakarta gitu kan, sebenarnya apa sih pandangan kamu nih tentang berita-berita tentang Ratu Atut ini sendiri gitu? Karena kita sempat pernah tahu ya kalau misalnya sempat ada satu viral berita seorang pelajar ya dari Indonesia, tapi sekarang nggak lagi jadi warga negara Indonesia karena sudah menjadi warga negara Australia itu, yang mention karena jalanan di daerah Banten itu lumayan cukup hancur gitu. Karena ya benar yang tadi yang Dira kasih tahu gitu kan, karena kayak nggak semua infrastruktur dan fasilitas itu memadai dan tidak tidak luas gitu ya, nggak semuanya itu kena gitu sesuai dengan anggarannya gitu. Nah, menurut kamu gimana sih Dir, kayak misalnya kamu menanggapi hal itu gitu? Ya pastinya ya pengennya sih semua pemerintahan mau dimanapun itu, nggak cuman yang di Banten atau Jakarta aja, seluruh Indonesia kalau bisa ya mulailah buat turun langsung gitu loh, ke istilahnya kayak turun langsung ke daerah-daerahnya. Ya misal kalau misalnya Pemkot Jakarta ya semuanya harus didatengin gitu loh. Jangan tok Jakarta Pusat doang ya, enggak dong. Kita juga kan ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur pinggiran sana gitu loh. Jangan yang dibagusin cuman pusat kota, jangan yang dibagusin cuman beneran HI lah, apalah gitu loh. Karena kan ya itu tadi tempat itu nggak cuman harus satu yang dibagusin, tapi benar-benar menyeluruh gitu. Jadi ya pengennya sih semua pemerintahan di Indonesia, mau Pemkot, Pemda atau apapun itu ya lebih sering merata aja gitu loh. Mau pelayanan, infrastruktur atau apapun itu, dan jangan ada penggelapan anggaran lagi. Itu sih yang paling penting. Nah, tadi kan kita udah kayak nanya-nanya nih ya. Yang tadi kita tanyain semua berasal dari host nih, ya kan? Tadi kan Dira udah ngajuin pertanyaan ya ke hostnya. Nah, sekarang aku juga pengen ngajuin nih pertanyaan ke hostnya. Sebagai warga negara nih, warga negara tuh, sebagai warga Cilegon nih, apa sih keinginannya Kak Andriza sendiri ini tuh terhadap pemerintahan di Banten sekarang ini? Kalau untuk saya sendiri sih permintaan saya sendiri itu untuk di kota Cilegon sendiri ya, itu mungkin dari fasilitas jalannya. Untuk jalannya itu kayak banyak sekali jalan di pedesaan gitu, banyak yang rusak gitu. Mungkin itu aja sih kayak permintaan saya untuk pemerintah gitu. Yang lainnya nggak ada. Untuk yang lain kayaknya aman aja, oke sih. Aman aja ya. Iya betul. Okay. Jadi dari pembahasan kita tadi itu bukan hanya untuk Pemkot, Pemda atau pemerintah lainnya, tapi ini juga untuk generasi kita, generasi emas yang bakal ngehandle negara ini ke depannya. Jadi aku harap kita bisa jadi orang-orang yang jujur, anti koruptor, anti nepotisme, yang ketika diberi amanah kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya, apalagi ketika diberikan privilege untuk tidak mengedepankan kepentingan sendiri begitu. Dan aku mau kasih 3 tips sukses, yaitu yang pertama berusaha, yang kedua doa, dan yang terakhir jangan lupa mempunyai orang dalam gitu. Nah, orang dalam itu cukup penting ya. Iya, orang dalam ini meskipun di posisinya terakhir, tapi dia sangat-sangat penting banget di kehidupan gitu. Dan yang terakhir yaitu dinasti Atut ini secara perlahan mulai kehilangan pengaruhnya seiring berjalannya dengan proses hukum yang mereka lewatin saat ini. Begitu teman-teman. Oke.
Mungkin segitu aja informasi yang bisa kita dapatkan di acara podcast kali ini. Terima kasih banyak buat kakak-kakak semua yang udah bisa hadir di podcast AFK. Oke. Semoga apa yang tadi kakak-kakak semua sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang, buat sekaligus jadi pembelajaran nantinya. Oke. Aku Andriza. Aku Karin. Aku Firda. Dan aku Dira. Bye bye. Jangan pakai orang dalam guys. Betul.